Masa pemerintahan Panembahan Ratu Mas Jainul Arifin yang berlangsung selama 79 tahun sejak tahun 1570 sampai tahun 1649 merupakan masa perkembangan bidang ekonomi Cirebon, di mana pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah kendali Cirebon terjamin keamanannya dari serangan negara asing, sehingga perdagangan domestik maupun pedagang asing meramaikan pasar Cirebon dan menjadikan Kesultanan Cirebon sebagai salah satu pusat ekonomi penting di abad ke-17. Seiring Kekaisaran Longqing Cina telah menghapus larangan perdagangan Cina ke wilayah selatan termasuk Asia Tenggara sejak tahun 1567, maka berakibat terjadinya arus masuk mata uang tembaga Cina secara besar-besaran, terutama ke Banten, Jayakarta, dan Cirebon. Arus keluar mata uang tembaga Cina yang sedemikian besar itu membuat khawatir para pejabat Cina. Hal tersebut dikarenakan kegiatan perdagangan dengan membawa mata uang tembaga tersebut keluar Cina akan semakin menguras sumber bahan baku tembaga yang semakin langka. Akhirnya, pada tahun 1590 di Guangdong dan Fujian dibuat mata uang picis Cina baru yang terbuat dari campuran timah yang murah untuk diedarkan khususnya di daerah Asia Tenggara. Mata uang baru yang terbuat dari timah murah ini membuat khawatir kalangan pedagang Eropa yang berniaga di wilayah Asia Tenggara, karena mata uang tersebut akan rusak sendiri dalam waktu 3 hingga 4 tahun. Pada tahun 1596, picis yang bermutu rendah itu beredar hingga ke pedalaman Pulau Jawa, karena pedagang Cina membawanya untuk membeli lada di pedalaman Banten dengan nilai picis yang dihargai 1/4 dari uang tembaga yang telah beredar saat itu. Sementara itu, akibat perdagangan di Cirebon yang semakin ramai, maka Panembahan Ratu memutuskan untuk membuat uang kepeng, yaitu uang logam pecahan yang lebih kecil, yang terbuat dari besi, tembaga, dan perunggu. Catatan perdagangan Cirebon masa Panembahan Ratu Mas Jainul Arifin dengan wilayah-wilayah lainnya adalah pada tanggal 7 sampai 12 Mei 1632 kapal Kapajung datang dari Cirebon ke Batavia dipimpin Laksamana Simkage dengan membawa minyak kelapa, gula hitam,
beras, buncis, dan bawang putih. Pada tanggal 28 Maret 1633 telah datang 2 perahu dari Cirebon di wilayah Tiku, Sumatera Barat yang akan membawa sekitar 1.000 hingga 5.000 pikul lada Sumatera. Pada tanggal 16 April 1633, 2 buah kapajung milik Panembahan Ratu yang berlayar dari kerajaan Salebar, Bengkulu, rusak karena menabrak karang. Lalu, kapal kapajung Panembahan Ratu Cirebon melakukan pelayaran lagi ke Batavia, di antaranya pada tanggal 19 Desember 1633, tanggal 9 Oktober 1634, tanggal 26 Oktober 1634, tanggal 30 Oktober 1634 dengan membawa daging kijang, mangga, pisang, serta barang-barang lainnya. Panembahan Senopati Danang Sutawijaya wafat pada tahun 1601 Masehi yang dimakamkan di Kota Gede, lalu digantikan oleh putranya bernama Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hadi Hanyokrowati. Sejak muda, Raden Mas Jolang sudah menjadi panglima perang ayahnya. Di antaranya menumpas pemberontakan Pragola di Pati dan pemberontakan Pangeran Puger dari Demak yang masih saudaranya sendiri. Masa pemerintahan Raden Mas Jolang berakhir pada tahun 1613 karena ia wafat setelah mengalami kecelakaan di hutan Krapyak ketika berburu kijang. Kemudian ia dimakamkan di Astana Gapura Kota Gede berdekatan dengan makam ayahnya. Selanjutnya, Panembahan Hadi Hanyokrowati Raden Mas Jolang digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Jatmiko dengan gelar Sultan Agung Mataram Islam Hanyokrokusumo sampai tahun 1645. Sultan Agung Hanyokrokusumo sangat menghormati Panembahan Ratu Mas Jainul Arifin sebagai gurunya. Hal tersebut diperkuat dengan pesan dari Danang Sutawijaya, Sultan pertama Mataram, kepada seluruh keturunannya agar selalu menjaga hubungan baik dengan Cirebon. Pada tahun 1614, ketika Gubernur Jenderal Peter Both mengirimkan rombongan utusan ke Mataram yang dipimpin oleh Jan Pieter Soenkun yang kelak menjadi Gubernur Jenderal sejak tahun 1619. Kepada utusan Belanda itu, Sultan Agung Mataram menyampaikan pretensi klaim sepihak bahwa seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan Pulau Jawa bagian barat adalah wilayah kekuasaannya, kecuali wilayah Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Klaim sepihak ini memicu
Raja Sumedang Larang keturunan Prabu Gesan Ulun, terutama Pangeran Suryadiwangsa Rangga Gempol, putra dari Harisbaya, berinisiatif untuk menggabungkan diri dengan Mataram demi mempertahankan wilayahnya dari ancaman serangan Banten, Cirebon maupun Kompeni Belanda. Terlebih Sultan Agung Mataram Hanyokrokusumo itu masih kerabatnya Harisbaya. Baru pada tahun 1620 Sultan Agung Mataram Islam dengan bangga menetapkan Pangeran Suryadiwangsa Rangga Gempol menjadi Adipati Kota Gede, ibu kota Mataram, dan Pangeran Rangga Gede putra Prabu Gesan Ulun dari Nyimas Ratu Gedengwaru menjadi Bupati Wedana Priangan, yaitu setingkat gubernur. Jadi, politik ekspansi yang dijalankan Sultan Agung Mataram Islam Hanyokrokusumo yang telah menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur itu memaksa Cirebon untuk menjadi Pasel Mataram sejak tahun 1619. Pada tahun ini pula, perusahaan dagang POC atau Kompeni Belanda Jan Pieterszoon berhasil menguasai kota pelabuhan Jayakarta milik Banten dan mulai mendirikan Batavia. Sehingga untuk mengatasi ancaman POC terhadap jalur perdagangan laut di pesisir utara Jawa sampai Kepulauan Maluku, maka Sultan Agung Mataram Islam menjadikan pelabuhan Cirebon sebagai pangkalan militer utama Mataram untuk menyerbu Batavia. Namun, 2 kali serbuan Mataram, termasuk serbuan pasukan Dipati Ukur Wangsanata dalam menaklukkan Batavia, ternyata tidak berhasil. Karena saat itu Batavia sudah berperan sebagai kota pelabuhan penting di Nusantara yang semakin besar. Sultan Agung Mataram Hanyokrokusumo wafat pada tahun 1645 yang dimakamkan di Imogiri. Kemudian digantikan oleh Raden Mas Saidin yang bergelar Susuhunan Amangkurat Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Saidin Panatagama, atau yang lebih dikenal dengan nama Amangkurat ke-1. Sunan atau Susuhunan Amangkurat ke-1 memiliki permaisuri bernama Nyimas Pembayun Ratu Wetan yang melahirkan putra bernama Raden Mas Derajat. Sedangkan dari Nyimas Ratu Kulon melahirkan putra bernama Raden Mas Rahmat. Pada saat Amangkurat I masih menjabat sebagai Adipati Anom di masa kepemimpinan ayahnya, ia sudah akrab dengan pembesar Hindia Belanda. Karena pada masa itu pihak kesultanan diberi izin untuk melakukan perdagangan dan pertemanan di wilayah kekuasaan POC. Hal tersebut membuat masa muda Amangkurat I terpengaruh dengan kebiasaan gaya hidup mewah orang Belanda. Jadi,
Panembahan Ratu Mas Jainul Arifin selaku Sultan Cirebon hidup di masa Sultan Mataram pertama Danang Sutawijaya, lalu Sultan Mataram kedua Panembahan Hadi Hanyokrowati Raden Mas Jolang, lalu mengalami masa Sultan Mataram ketiga Hanyokrokusumo sampai susuhunan Amangkurat ke-1 selaku Sultan Mataram keempat. Karena Panembahan Ratu Mas Jainul Arifin setelah berkuasa kurang lebih 79 tahun baru wafat pada tahun 1649, yaitu 4 tahun setelah Amangkurat I berkuasa. Sementara penguasa di Sumedang saat pemerintahan Amangkurat I Mataram adalah Pangeran Panembahan Ranggagempol ketiga Kusumah Dinata keempat. Wafatnya Panembahan Ratu Cirebon Mas Jainul Arifin itu karena terjangkit wabah penyakit sepulang dari kunjungannya kepada Sultan Mataram masa susuhunan Amangkurat ke-1. Sebelum wafat Panembahan Ratu ke-1 Mas Jainul Arifin dalam keadaan sakitnya berpesan agar cucunya selaku penerus kesultanan tetap menjaga kenetralan Cirebon terhadap permusuhan Banten dengan Mataram. Terlebih susuhunan Amangkurat I selaku Sultan Mataram yang sedang berkuasa itu adalah mertuanya Pangeran Rasmi Karim. Ternyata pada masa pemerintahan Pangeran Rasmi lah Kesultanan Cirebon semakin terjepit di antara dua kekuasaan Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram yang selalu berselisih. Pangeran Rasmi Karim yang naik tahta dengan gelar Panembahan Ratu Kedua Cirebon dikarenakan putra Mas Jainul Arifin bernama Adining Kusuma Sedang Gayam telah wafat lebih dahulu. Berarti masa berkuasanya Panembahan Ratu Kedua Pangeran Rasmi Karim adalah menggantikan kedudukan kakeknya sejak tahun 1649 sampai 1677. Pangeran Rasmi Karim kemudian memakai nama ayahnya, yaitu Pangeran Girilaya Adining Kusuma, yang seharusnya menjadi Panembahan Ratu kedua. Sehingga Pangeran Rasmi Karim selaku Panembahan Ratu kedua Cirebon sering pula disebut Panembahan Ratu Girilaya Adining Kusuma. Dinobatkannya Panembahan Ratu kedua Rasmi Karim sebagai Sultan Cirebon membuat Sunan Amangkurat ke-1 ingin memasukkan pengaruhnya, karena Pangeran Mas Rasmi Karim adalah menantunya sendiri. Sikap dan watak pribadi Sunan Amangkurat ke-1 sangat berbeda dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang sangat memusuhi VOC. Sunan Amangkurat ke-1 malah bergabung dengan VOC karena ambisi untuk menguasai Cirebon semakin besar agar tidak bersekutu dengan Banten serta
mulai adanya gejolak beberapa daerah keadipatian yang ingin melepaskan diri dari Mataram. Tumbuhnya kebencian rakyat dan beberapa keadipatian ingin melepaskan diri dari Mataram karena sikap dan watak Amangkurat ke-1 sendiri yang dikenal bengis, kejam, otoriter, serta kebijakan politiknya merugikan rakyat banyak. Situasi dan kondisi perselisihan yang telah berlangsung sejak lama antara Banten dengan Mataram ini dimanfaatkan oleh VOC Batavia untuk menjalankan Divide et Impera atau politik adu domba. Hingga akhirnya Sunan Amangkurat ke-1 termakan isu bahwa Cirebon telah merintis kekuatan dengan Kesultanan Banten. Masa Sultan Ageng Tirtayasa yang dikhawatirkan akan menyerang Mataram.